Dan saudara, skenario pembunuhan berencana Brigadir Yosua perlahan muncul ke permukaan. Satu persatu kebohongan terbongkar, termasuk sorotan dugaan suap oleh tersangka Irjen Verdi Sambo kepada LPSK. Pengusutan dugaan suap penting karena bisa menghambat pengungkapan kebenaran dan merintangi keadilan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua kini berkembang dan meluas ke arah kasus baru. Ada dugaan kasus suap untuk menutupi kebenaran dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pun membenarkan ada upaya pemberian amplop oleh Irjen Verdi Sambo melalui stafnya. LPSK menyebut Irjen Verdi Sambo pernah mencoba menyuap anggota LPSK untuk memuluskan permohonan perlindungan istrinya Putri Chandrawati yang diduga menjadi korban pencabulan Brigadir Yosua. Upaya pemberian amplop terjadi di kantor Propam Polri, Jakarta, 13 Juli 2022 atau 5 hari setelah peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Setelah staf kami ketemu Pak FS di kantornya di Propam, mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS 2 amplop besar yang warna coklat yang diduga berisi uang. Isinya apa kami sendiri belum tahu dan mereka juga tidak tahu karena memang tidak membuka. Tapi langsung dikembalikan pada staf Pak Sambo. Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan Tampak mengatakan upaya suap dari Irjen Verdi Sambo diduga menjadi salah satu cara untuk menutupi fakta-fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Tampak selanjutnya melaporkan Irjen Verdi Sambo ke KPK karena menilai upaya suap merupakan perintangan keadilan atau obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, penasihat Tampak, Saur Siagian mengatakan ada pusaran uang di dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi saya teringat waktu dulu Verdi Sambo ketika diperiksa pertama, dia dengan lantang mengatakan bahwa saya bersalah kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada almarhum, terlepas apa yang dilakukan kepada keluarga kita, ke keluarga kami. Ternyata Pak Bung Timothy, ternyata semua ada rekayasa. Nah, sama Tampak juga melihat ada lagi upaya uang di pusaran kasus ini. Misalnya yang fakta yang menolak adalah LPSK. Kemudian, tapi juga sudah kita diberitahukan oleh Eliezer kepada pengacaranya, mereka bertiga diiming-imingi ada sekitar 2 miliar. Sebelumnya juga kita dengar pengacara daripada keluarga Yosua juga ditawarin sekian uang. Kemudian juga bagaimana yang terjadi dengan penasehat daripada Polri, Saudara Fahmi, bagaimana seorang penasehat Polri kemudian ikut merekayasa padahal dia tahu pembunuhan, apakah seperti LPSK juga? KPK bakal menindaklanjuti laporan Tampak terhadap Verdi Sambo sesuai prosedur. Setelah diterima KPK, laporan akan diverifikasi untuk menentukan apakah layak masuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Jika layak, KPK akan melakukan penyelidikan. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengakui ada yang salah terkait kasus ini. Selain itu, ada masalah sistemik di tubuh Polri yang harus diperbaiki serta melakukan pembersihan secara mendalam. Tapi kami akan bersurat resmi kepada Bapak Kapolri. Mungkin hari ini akan kami kirim surat sesuai arahan dari pimpinan kami, dari Pak Menko Polhukam. Kami kemarin rapat, salah satunya untuk Verdi Sambo ini di dalam sidang kode etik. Karena kalau dalam ketentuannya yang bisa menghadiri sidang kode etik itu adalah anggota Kompolnas. Kita berharap kalau diizinkan sidang kode etik Verdi Sambo itu terbuka untuk publik. Sehingga ini transparan betul. Nah, tapi diizinkan tidak, ada di ketentuan di Perpol nomor 7 tahun 2002 di pasal 40 pasal 40 itu menyebutkan pimpinan sidang itu bisa memutuskan apakah sidang kode etiknya tertutup atau terbuka. Jadi ada kesempatan terbuka. Ruang itu ada. Kalau ruang itu dipakai dan argumentasinya masuk akal, saya kira publik akan semakin terbuka bahwa ini Polri memang mau serius bersih-bersih. Pengusutan kasus yang awalnya disebut polisi tembak polisi akhirnya terkuak menjadi kasus pembunuhan berencana.
Hal ini harus diselidiki secara adil dan transparan. Kasus ini juga telah menyeret puluhan anggota Polri. Setidaknya sudah 63 polisi diperiksa. 36 orang diantaranya diduga melanggar etik terkait upaya perintangan keadilan. Tim Liputan, Kompas TV.